Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian karena sudah hadir untuk pertemuan selanjutnya konseling hari ini. Iya. Ya, Ibu harap dan Ibu doakan semoga kuliah kalian lancar, diberi lancar dan juga diberikan kesehatan ya untuk selalu hadir dalam bulan dan juga konseling hari ini. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan menyepakati tentang tipe kelompok, hari, jam, durasi, ruangan dan aturan-aturan serta sanksi ya, teman-teman. Oke, baik, untuk hari ini kita akan masuk ke tahap inti proses konseling kelompok. Pada tahap ini nanti kalian akan mulai bercerita tentang permasalahan kalian. Kita juga akan membahas permasalahan dari kalian semua ini, ya kan? Tapi tentunya kita juga akan mulai bercerita secara bergantian dan juga tidak langsung semuanya hari ini, seperti itu ya. Tapi meskipun tidak semuanya yang hadir di sini, nanti masalahnya terbahas kok untuk hari ini, ya kan? Jadi kegiatan kita hari ini sudah masuk ke tahap inti. Lalu sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya, baik. Baik, tadi Ibu kan menyebutkan, jadi kalian nanti menyebutkan masalahnya satu persatu secara singkat dan juga jelas ya. Dimulai dari Mbak Zain. Akhir-akhir ini tuh saya kan sudah masuk ke semester 6, semester akhir. Jadi saya tuh kayak bingung gitu loh untuk menjaga waktu, mengatur waktu. Jadi kayak tugasnya itu kan banyak, terus ditambah skripsi juga. Kadang sampai lupa kalau misal hari ini tuh ada tugas yang mana. Terus habis itu kadang sampai mepet hari beberapa jam itu juga pernah, padahal itu juga tugas kelompok itu juga pernah. Jadi kayak tugasnya itu ceceran gitu. Ya, Kececeran gitu, bertumbuk-tumbuk gitu. Iya, betul. Seperti itu. Lalu selanjutnya Mbak Ella. Kalau permasalahan saya juga sih kayak apa ya, saya itu tidak bisa mengatur. Kalau permasalahan saya itu kurang lebih sama, karena kan di semester ini kita itu tugasnya itu saling berbarengan gitu loh Bu, jadinya mengerjakan yang mana dulu. Dan saya juga banyak yang tertinggal tugasnya itu terlupakan ya. Oke, baik, selanjutnya Mbak Firda. Kalau saya itu sih bisa kayak ada setiap hari kan ada tugas yang numpuk gitu, tapi saya bisa mengatasinya sih. Jadi kalau misalnya ada tugas mau ngumpulin tuh yang tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman sudah bercerita secara singkat tentang masalah kalian. Sekarang saya ingin kalian menyepakati masalah siapa dulu yang akan dibahas untuk pada konseling kelompok hari ini ya. Oke. Dengan pertimbangan masalah itu atau urgent segera diselesaikan lebih dahulu. Oke, saya minta pendapat untuk kalian satu-satu. Kalian ingin membahas masalah siapa dulu? Ya, kalian boleh mengajukan masalahnya sendiri dan sertakan alasannya juga. Apakah di sini kalian paham? Paham. Oke, baik. Dimulai dari Mbak Zain dulu. Kalau saya sih memilih masalah saya sendiri, karena kan saya juga ingin tahu gimana cara mengatur waktu yang baik dan konsisten itu seperti apa. Kalau Mbak, Kalau saya juga itu memilih Mbak Jen juga, karena kan permasalahan kita itu sama, tapi kan lebih yang harus didulukan kan apa ya Mbak Jen, soalnya mengganggu kegiatan kesehariannya. Lalu Mbak Firda. Saya sangat suka masalahnya dia gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini itu memilih permasalahan yang dibahas untuk konseling hari ini itu adalah permasalahannya Mbak Zain ya. Oke, baik. Apakah Mbak Zain berkenan untuk permasalahan yang dibahas untuk masalah? Teman-teman sudah memilih Mbak Zain ya untuk permasalahan yang dibahas pada konseling hari ini. Apakah Mbak Zain berkenan? Berkenan. Oke, baik. Bisa diceritakan lebih detail lagi Mbak Zain untuk permasalahan Mbak Zain ini seperti apa? Baik. Jadi kan saya tadi sudah bilang ya kalau saya itu masuk di semester 6. Nah, habis itu tugasnya itu kan pasti banyak gitu ya. Setiap matkul itu pasti ada tugas. Apalagi ada satu mata kuliah itu yang memang tugasnya nggak cuma tulis aja tapi praktek juga. Terus ketambahan
saya dapat dospem itu yang lumayan sibuk ya. Oh iya. Jadi itu kayak gimana? Kok dibandingin sama teman-teman saya itu kayak udah terarah gitu loh. Sedangkan saya itu masih bingung. Apalagi ya, saya juga ikut UKM, Iya. saya juga ikut mau nggak ngomong. Terus ketambahan lagi Bu, waktu UTS kemarin itu saya ikut volunteer. Itu kan tugasnya juga banyak. Ada yang satu matkul itu tugasnya 3 berturut-turut. Oh iya. Kayak banyak gitu loh Bu. Terus ya itu tadi, jadi kayak saya bingung gitu loh Bu, untuk mengatur waktu supaya tidak pas waktu mengerjakan itu bisa dengan tenang, nggak buru-buru seperti itu Bu. Oke, baik. Lalu sejak kapan Mbak Zain itu merasakan seperti itu? Sejak semester 5. Kalau dulu-dulu tuh kayak masih biasa aja, tapi kan kalau udah semester 5 itu gimana ya, tugasnya tuh juga tambah banyak, terus habis itu kegiatan juga tambah banyak. Jadi kayak gitu Bu, kayak bingung gitu loh Bu. Seperti itu ya. Iya. Lalu berapa lama Mbak Zain itu merasakan hal yang seperti itu? Apakah sampai detik ini atau mau? Iya, dari semester 5 kan tahun kemarin ya, Iya. kurang lebih ya sekarang 1 tahun ya, 1 tahun udah sangat mengganggu sih. Sangat mengganggu banget ya untuk Mbak Zain, karena tugasnya kan kececeran gitu. Iya, mengganggu sekali. Oke, baik. Ya misalnya ya dosennya itu udah ngasih tugas gitu ya, itu saya sudah bingung sendiri gitu Bu. Kayak gubur tuh gimana nih, tugas kemarin kan belum gitu. Nah tambah numpuk lagi, terus kayak lebih kebanyakan dipikir gitu loh Bu, nggak langsung dikerjakan. Jadi kayak mau kerjaan apa ya, kan banyak pikiran. Jadi Iya. ini dulu, nanti ini keteteran lagi, bisa ditambah tugas lagi, seperti itu ya Mbak Zain. Iya. Karena itu juga merasakan hal yang sama seperti yang Mbak Zain rasakan. Iya sih, kalau saya itu ya memang banyak tugas, tapi kan kegiatan saya itu nggak banyak. Tadi kan Mbak Sen kan kegiatannya banyak sekali kan, ada volunteer, UKM, terus tugas tambah tugas lagi banyak itu kan. Kalau saya ya tugasnya banyak, tapi ya memang gitu lah, tuh nggak cukup, tapi itu sudah teratasi gitu. Oke, baik. Lalu Mbak Ella, Kurang lebih sama sih. teman-teman ini juga merasakan hal yang sama ya seperti yang Mbak Zain rasakan. Cumannya Mbak Zain ini masalahnya yang lebih harus diatasi terlebih dahulu. Iya. Karena juga hampir sama juga. Tapi yang paling berat itu adalah Mbak Zain. Seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Saya yakin dari cerita Mbak Zain tadi, Mbak Zain itu punya hal yang membuat Mbak Zain itu lebih kuat dan juga ingin berubah ya Mbak Zain dari yang Iya. seperti itu. Iya. Artinya juga menjadikan Mbak Zain ini masih memiliki harapan dan juga pengen selesailah dari masalah ini. Lalu menurut Mbak Zain ini apa yang Mbak Zain punya untuk kemudian kamu merasa bahwa kamu itu bisa keluar dari masalah yang Mbak Zain rasakan? Saya kalau saya sih, saya masih merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi rasa tanggung jawab saya tuh masih besar dibandingkan sering menunda-nundanya tugas itu tadi. Oke, baik. Lalu kesulitan apa untuk keluar dari situasi ini Mbak Zain? Maksudnya itu hal apa yang ada pada dirimu sehingga kamu sulit keluar dari permasalahan ini? Males ya Bu ya. Tambah terus kadang saking banyaknya kegiatan itu saya merasa gampang capek seperti itu Bu. Seperti itu. Di fisik juga capek, di pikiran itu juga capek. Terkait hal yang Mbak Zain punya, seperti hal yang lebih dari Mbak Zain ataupun hal yang membuat Mbak Zain ini merasa kurang, seberapa Mbak Zain ini ingin keluar banget itu dari situasi ini? Ya saya pengen banget saya pengen banget keluar dari masalah ini, karena biar ngerasa pengen banget Bu keluar dari masalah ini, karena kan saya pengen biar nggak bingung buat ngatur waktunya itu gimana, biar nggak gampang capek. Apakah Mbak Zain ini sudah pernah mencoba untuk keluar pada situasi permasalahan? Sudah pernah. Apa yang sudah Mbak Zain lakukan?
saya pernah membuat jadwal. Jadi jadwal kegiatan saya itu lebih Iya. saya buat seperti itu. Apakah dari Mbak Elok dan juga Mbak Firda punya motivasi yang sama untuk keluar dari permasalahan yang kalian alami? Kalau dari saya sih sama sih Bu, saya sering membuat jadwal, tapi terkadang itu saya apa ya, eksekut awalnya 1 minggu itu kayak cukup sekali saya membuat jadwal, tapi di minggu selanjutnya atau beberapa hari selanjutnya itu saya sudah tidak ada semangat lagi. Sama sih Bu, kayak udah pernah kayak pengen banget keluar dari masalah saya juga. Terus saya juga sudah pernah buat kayak note gitu kan, buat jadwal ini diselesaikan hari ini, tapi nggak saya lakukan apa, jadi nggak terlaksana. Oke, baik. Jadi dari teman-teman semuanya ini juga merasakan dan juga punya motivasi tersendiri untuk keluar dari permasalahan kalian alami seperti itu ya. Ya, Ibu harap semoga dari nanti proses konseling selanjutnya kalian juga bisa memanage diri kalian dan juga bisa mengontrol lah untuk kegiatan kalian semuanya. Oke. Baik. Untuk menurut Mbak Zain, dengan posisimu yang sekarang ini, bagaimana sikap-sikap teman-teman atau sekitar Mbak Zain? Kurang lebih sama sih. Terkadang saya tuh malah kayak mau ngerjain tugas gitu ya. Saya tanya ke teman, udah ngerjain belum? Gitu. Jawabannya belum. Jadi kan saya kayak nggak ada semangat buat kerjain. Lalu untuk keluarga? Kalau keluarga sih nggak pernah sih, biasa aja. Biasa Yang aja. ngikutin. Oke, baik. Baik, dari ceritamu tadi, apa yang menjadi akar atau hal utama dari masalahmu ini? Menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan. Oke, baik. Kat. Semari. Oke, bos. Oke, selanjutnya saya minta tolong kepada teman-teman untuk menulis tujuannya ya. Saya berikan terlebih dahulu, nanti saya jelaskan. Permisi. Oke, jadi nanti teman-teman menulis tujuannya apa? Aku ketaran banget tadi juga sebenarnya. Mungkin ya udah kamu tangan dulu. Oh iya, bener banget ya. Aku gak perlu apa. Aku sih nggak banget kamu ya. Nah, aku kan gak apa pura-pura ini kan. Aduh, kata aku. Tolong bisa. Aku nih, tujuh. Oke, baik. Ya, jangan nulis. Oke, baik. Nanti teman-teman mengikuti saja ya. Jadi, Masih omongan aku Mbak Elo. oh iya. Oke, baik. Nanti untuk Mbak Elok dan juga Mbak Firda mengikuti saja ya. Oke, untuk Mbak Zain silakan. Nanti saya nulis tujuannya. Iya, tulis tujuannya. Oke, untuk Mbak Zain silakan tulis tujuannya Mbak Zain. Itu seperti apa? Planning ke depannya itu apa? Teman-teman boleh diikuti. Kayak tenang, tunggu ya. Jadi dengar juga. Oke, baik. Lalu disusul dengan Kayak sini. oh iya, jurnalisan. Wah, Iya. Suwi, jadi aku sih nulis. Oh iya. Bagaimana keputusan semua, makanya kok misalnya kontak perilaku. Kemarin tujuan aku nak bilang. diwajak lah di situ tujuannya. Oke. Itu tujuan mau baca kan nulis bukan? Terus tahun Gampang. Oke, sudah Mbak Zain? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi tujuannya Mbak Zain di sini itu dia ini keluar dari masalah. Kontak pemocor. Oh iya sih. Iya, sudah sudah. Yang lain bagaimana sudah menulis. Terus Oke, permasalahan Mbak ini saya akan menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Oh, berarti langsung tujuan langsung tak bilang.
ini kan. Oke, bisa saya akan tulis ke Oke, baik. Apakah sudah Mbak Zain? Sudah Bu. Teman-teman? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi saya di sini juga bermonitoring untuk beremang. Tujuan. Oh iya. Coba Mbak Zain apa tujuannya saja? Aku kan mau jatuh tujuan Terus mana? Terus baru baik. Baik. Terus itu Bu, aku jelas apa itu jenis kontrakmu. Mari kontrak kayak ono surat mana kertas jelas kontrak Dari permasalahan Mbak saya akan menyelesaikan dengan menggunakan kontak perilaku. Oke. Nanti kan macet di DC. Ya. Oke, baik. Bisa dibacakan Mbak Zain tujuannya? Jadi yang pertama itu saya akan membuat jadwal semenarik mungkin. Terus habis itu saya berjanji pada diri saya sendiri minimal kalau misal kayak gimana ya, satu hari itu ada satu tugas gitu meskipun nggak sampai selesai nyicil. Iya seperti itu. Oke, baik. Teman-teman, perlu kalian ketahui untuk penyelesaian permasalahan proses konseling kelompok pada hari ini itu kita menggunakan teknik kontrak perilaku dari permasalahan Mbak Zain alami. Kontrak perilaku itu apa Bu? Oke, baik. Kontrak perilaku itu adalah salah satu metode dalam perilaku yang digunakan untuk membantu individu itu mengubah permasalahan tertentu melalui kesepakatan yang tertulis di kertas. Nanti akan saya bagikan kertasnya. Nanti ada kertas kontrak perilaku untuk Mbak Zain. Ini diisi ya Bu ya? Diisi langkah-langkah tadi itu yang saya tulis tadi dipindah ke sini. Ya, Mbak Zain. Jadi Mbak Zain tulis dulu langkah-langkahnya tadi seperti apa. kita enggak ya Bu ya, cuma lihat aja. Iya, dan aja. Pada tanggal 27 Mei 2025 dalam seminggu ke depan saya akan melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, membuat jadwal semenarik mungkin. Yang kedua, menyicil tugas meskipun tidak selesai itu tapi masih ada progresnya. Jika saya berhasil dalam melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan reward, yaitu saya membeli jajan. Terus kalau misalkan saya gagal, saya tidak akan membeli jajan, tidak akan mendapat hal itu. Bisa saya tanda tangani ya kertasnya. Oke, silakan Mbak Zain juga tanda tangan. Oke, baik. Apakah Mbak Zain berkenan kegiatan Mbak Zain yang Mbak Zain tertulis di kontrak perilaku ini saya monitoring untuk kedepannya? Iya, dan saya berkomitmen. Terima kasih Mbak Zain karena Mbak Zain sudah mau belajar untuk berkomitmen untuk penyelesaian masalah yang Mbak Zain alami. Iya. Saya harap dengan Mbak Zain menulis di kontrak perilaku itu, Mbak Zain bisa melaksanakan dan juga merubah perilaku ataupun tugas-tugas yang kececeran itu tadi ya Mbak Zain. Terima kasih ya. Oke, baik. Mbak Zain sudah menuliskan kontrak perilaku baik dari teman-teman atau Mbak Elok, Mbak Firda nih. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, baik, tidak ada lagi ya Mbak ya. Ya. Mbak Firda dan juga Mbak Elo juga bisa dirubah dan juga tugasnya juga tidak tertumpuk-tumpuk lagi ya Mbak ya. Ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian karena kalian sudah mengikuti proses konseling hari ini dan juga ingin keluar dari permasalahan yang kalian alami untuk hari ini. Untuk proses konseling selanjutnya kita akan bertemu lagi di tempat ini dengan jam ini dengan durasi ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada salahnya dari Ibu mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.